Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SD berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmendik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SD yang linknya ada di deskripsi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Oke, kita baca dulu. Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi berlawanan di dadu adalah sama. Sasa melempar dadunya. Berikut adalah dadu hasil lemparan Sasa. Oke ya. Jadi di sini mungkin Sasa main nggak tahu ya, monopoli atau ular tangga gitu, terus kelempar dadu dan hasilnya ini. Jadi di sini terlihat yang atas ya. Berarti lempar dadu itu kan yang dilihat yang atas adalah yang 4 ini ya. Nah, pada dadu di atas, banyak titik yang ada di sisi bawah adalah, jadi ketika dadunya yang dilempar Sasa ini menunjukkan angka 4 bagian atasnya, maka banyak titik yang ada di sisi bawah ya, sisi berlawanannya. Nah, gimana cara kita tahunya? Petunjuknya ada di yang awal ini ya, bahwa diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi berlawanan di dadu adalah sama. Oke ya. Jadi artinya, oke ini biar kebayang, jadi pakai ini ya. Kebayang. Artinya berlawanan itu kan yang depan ini sama yang belakangnya ya. Ini sengaja yang berlawanan jadi dikasih warna sama. Terus yang sisi kiri ini, atau ya kalau kamu berarti ini sisi kanan. Ya, sisi kanan ini sama dengan yang sisi kiri ya jumlahnya. Dan yang atas pasangannya yang berlawanan adalah yang bawah ya. Jadi depan ditambah belakang ya. Terus kanan ditambah kiri sama atas ditambah bawah itu sama gitu. Nah, gimana cara kita taunya? Ya tentu ini saya yakin ada yang sudah tahu. Kalau yang sudah tahu pasti cepat ya menjawab ini. Tapi ini jadi kasih sebuah cara bagi yang belum tahu. Nah, kita tulis dulu bahwa kan dadu itu ada 6 sisi dan angkanya atau titiknya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, ini jadi nulisnya pakai angka biasa ya, bukan pakai titik-titik gitu. Nah, di sini kita perlu berpikir bahwa sebuah pasangan supaya yaitu tadi depan ditambah belakang itu sama dengan sisi kanan ditambah sisi kiri sama juga dengan sisi atas ditambah sisi bawah. Jadi angkanya berpasangan dan kalau dijumlahkan hasilnya sama. Ya tentu kita bisa coba-coba ya. Misalkan oke deh pasangan pertama 1 sama 2. Tapi kalau ini kita jumlahkan kan hasilnya adalah 3 ya. Nah kalau 3 nanti terus 3-nya dipasangkan sama siapa? Nggak bisa ya. Karena ini kan 3 hasilnya 3. 3 supaya hasilnya 3 kan harus dipasangkan sama 0. Sementara angka 0 nggak ada. Itu baru 3. 4 harus dipasangkan sama siapa? Oke, jadi ini oke 1 nggak bisa dipasangkan dengan 2. Gimana kalau 1 sama 3? Tetap ini ya, bermasalah ya. Karena ini kan jumlahnya 4. Nah, dari sini aja 4 dipasangkan sama siapa? Nggak bisa kan? 2 juga gitu kan. 2 supaya jadi 4 kan dipasangkan 2 lagi. Jadi tapi kan nggak mungkin ya di dadu angka 2-nya ada 2. Oke, nah dari sini mungkin kita jadi kepikiran, oh gimana kalau angka paling kecil dipasangkan dengan angka paling besar? Artinya 1 langsung dengan 6. Dan kalau kita jumlah hasilnya adalah 7. Ini ya. Nah, kalau gini berarti yang 2 supaya 7 pasangkan dengan 5 ya. Oke, ini ditulis gini. Nah, ini 7 juga. Dan oh ternyata memang pas ya. Sisanya 3 sama 4 dan kalau kita jumlahkan hasilnya memang 7. Jadi sudah ya ketemu pasangan kita yaitu 1 dengan 6, 2 dengan 5, dan 3 dengan 4. Dimana ini kalau masing-masing dijumlah hasilnya sama ya, yaitu 7. Oke, dengan demikian nanti di dadunya ini sekarang mau Dedi kasih titik dulu. Oke, ini biar kamu kebayang dadunya sudah Dedi kasih titik. Jadi yang 1 lawannya berpasangan dengan 6, lalu 2 lawannya berpasangan dengan 5, dan 3 lawannya
berpasangan dengan 4 ya, sesuai ini. Dan jumlahnya adalah 7. Dengan demikian maka di sini jawabannya, karena ini dadunya yang dilempar sasa angka 4, maka sisi yang bawah adalah angka 3. Oke ya, jadi ini sebagai pemahaman atau pengetahuan umum aja buat kalian bahwa dadu memang dibuatnya seperti itu ya. Jadi sisi yang berlawanan kalau dijumlah itu 7, pasangannya seperti ini. Ya tentu mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah tahu, tapi kalau yang belum tahu cara nyarinya tadi pasangannya seperti ini. Sehingga mungkin kan nanti namanya TKA kan soalnya pasti bisa jadi berubah dan kalau dilihat TKA ini soalnya banyak yang mengedepankan logika ya. Jadi nggak cukup hanya dengan hafal rumus saja, pakai logika. Misalkan nanti suatu saat dikasih soal ini, dadunya bukan kubus ya, ini kan kubus ya, sisinya ada 6. Misalkan dodekadon ya, dodekagon ya, ini adalah sisi 12 ya. Jadi dadunya sisinya ada 12 ya. Jadi sayangnya nggak bisa gambarin ya. Nanti kamu bisa googling lah. Jadi ya, tentu karena sisinya ada 12, maka kan titiknya dari 1 sampai 12. Nah, terus dibilang sisi yang berlawanan hasilnya jumlahnya sama kayak itu ya. Jumlah titik pada sisi berlawanan adalah sama. Gimana cara kita memasangkannya? Nah, berdasar apa yang sudah kita pelajari, jadi kan gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jelas nggak mungkin 1 dipasangkan dengan 2, dengan 3, ataupun dengan 4 gitu kan. Nah, belajar dari sana tadi, yang angka paling kecil dipasangkan dengan 12 ya. 1 dengan 12, dan ini kan hasilnya 13. Kita lihat ya, 2 sama 11. Nah, ini kan 13 juga. Lalu 3 sama 10, 4 sama 9, 5 sama 8, 13 juga kan. Dan terakhir 6 sama 7, 13 juga ya. Jadi kalian sudah langsung bisa menemukan pasangan titik yang berlawanan seandainya dadunya bentuknya dodekagon. Oke, next mari kita bahas soal nomor 5. SD Purwantoro mengadakan bakti sosial. Mereka membagi sembako yang berisi 3 kg beras, 2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing 5 hekto ya, oke, hektogram, dan 5 bungkus mie instan dengan berat per bungkus 85 gram. Oke, jadi di sini pertama diketahui ya, ini ada 3 kg beras, lalu gula pasir, ya, tapi jangan lupa gula pasirnya 2 bungkus ya, dan masing-masing 5 hektogram, dan terakhir ada 5 bungkus mie instan. Oke, masing-masing berat per bungkusnya adalah 85 gram. Nah, kita lihat dulu ya opsi jawabannya. Pilih pertanyaan yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Oke ya, jadi di sini sudah dikasih tahu jawabannya pasti lebih dari 1 ya. Bisa 2 atau 3-tiganya benar. Nah, ketika menghadapi soal yang ada opsi jawaban gini ya, atau pilihan ganda ini, mau jawabannya yang lebih dari 1 atau jawabannya cuma 1, penting buat kita untuk mencermati juga ya opsi jawabannya. Karena nanti di situ seringkali ada petunjuk ya, kayak yang A ini. Total berat semua isi paket adalah 4.425 gram. Ya, kelihatan ya. Ini satuannya apa? Gram kan? Nah, sehingga nanti ketika menghitung total, sebaiknya semua satuannya dibawa ke gram ya. Jangan dibawa ke kilo. Nanti bawa ke kilo, oh ternyata ininya gram. Nah, terus yang B. Berat mie instan dalam paket tersebut lebih dari 0,5 kg ya, setengah kilogram. Dan yang C, 1 kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie instan. Jadi kita diminta membandingkan berat 1 kemasan gula pasir dengan semua mie instan. Oke, yuk kita kerjakan satu persatu dulu. Dimulai dari yang A ya. Total berat semua isi paket adalah 4.425 gram. Maka kita cek, benar nggak total beratnya segitu? Dalam hal ini, itu ada 3 barang ya. Yang pertama adalah beras. Dan itu kan 3 kilogram. Nah, sama yang seperti Dadi bilang tadi. Karena di situ dalam gram, maka kita ubah ini menjadi gram berapa? 3.000 ya. Oke, jadi tulis di sini.
3000 gram. Oke. Oh ya, by the way, buat yang mungkin belum terlalu tahu atau belum terlalu hafal, kita bisa 4, 5, 6, 7. Oke ya, jadi ini kilogram, terus Hg ya, hektogram. Ini apa? DK ya, nulisnya? DG, bukan ya, DAG ya, DAG ya. Baru ini gram. Terus nah ini baru tulisnya DG, jadi bacanya desi ya. Desigram, sentigram, dan terakhir mg, miligram. Oke ya. Jadi ini beras tadi kan kilogram ya di sini. 3. Maka kalau pengen dirubah jadi gram, turun 1, nolnya tambah 1, turun 1 lagi, nolnya tambah 1 lagi. Nah, turun 1 lagi, nolnya tambah 1 lagi. Oke, gitu ya. Jadi kalau turun, nolnya tambah 1, dan sebaliknya kalau naik, nolnya berkurang 1. Atau ya, kalau bahasa resminya kalau turun 1 dikali 10, kalau naik dibagi 10. Oke, itu yang beras. Berikutnya 2 bungkus gula pasir ya. Maka ini udah ditulis dulu. Gula pasir. Nah, karena ada 2 bungkus berarti 2 kali, nah masing-masing 5 hektogram ya. 2 kali 5 hektogram. Nah, 5 hektogram berarti di sini 5. Kalau jadi gram, turun 1, turun 2, nanti nolnya tambah 2. Nah, gini ya, 500. Berarti ini langsung jadi kali 500 dan itu sama dengan 1000 gram. Oke, berikutnya terakhir adalah mie instan. Ada berapa? 5 bungkus. 5 kali 85 gram. Oke, ini satuannya sudah gram, jadi kita bisa langsung. Gimana cara ngitung 5 kali 85? Oke, tentu bisa seperti ini ya. Bisa pakai perkalian bersusun seperti ini. Tapi kalau Dedi lebih suka mengubah ini menjadi gini. 80 itu kan, ya ini yang 80-nya Dedi ubah, 85. Udah diubah menjadi 80 ditambah 5. Kayak 5 ini, ya kan? 85-nya jadi 80 tambah 5. Sehingga ini kan, ini kali yang depan. 5 kali 80, gampang kan hitungnya kan? 400. Ditambah 5 kali 5, berapa? 25. Jadi 425. Oke, jadi di sini 425 gram. Oke, sorry. Sehingga ini kalau kita jumlahkan, ini kan, jadi langsung ketahuan ya, gampang soalnya angkanya, yaitu 4.425 gram. Sama ya angkanya, dengan demikian maka opsi yang A ini adalah jawaban yang benar. Kita lanjut ke yang B. Berat mie instan dalam paket tersebut lebih dari 0,5 kg. Oke ya, jadi dia yang dibilang adalah berat mie instan dalam paket. Berarti semua mie instan ya, 5-5-nya. Di sini kan kita sudah hitung ya, 425 gram. Sehingga benarkah 425 gram itu lebih dari 0,5 kg? Ya. Sekali lagi, 425 itu kan di sini ya, di gram sini. Ya, ditulis sini 425. Ini kan. Maka kalau naik 1, ya ini kan dari gram ke sini nih, ke DK, berapa? Dibagi 10 kan, 42,5. Oke, bentar. 42,5 ya. Terus ke sini hekto 4,25. Ya. Sehingga ketika ke kilo jadi 0,425. Ini ya. Dan ini kan kurang dari 0,5 kilo ya. Ini kan 0,4 ya, 0,425 kurang dari. Jadi yang B ini salah. Ya, yang B ini salah. Bukan opsi jawaban yang benar. Karena berat semua mie instan dalam paket ya, berat mie instan dalam paket itu adalah 425 gram atau kalau dalam kilogram berarti 0,425 kilogram. Oke, next yang C.
Satu kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie instan. Oke, gula pasirnya kan ada 2 ya di paketnya, tapi di situ yang ditanyakan secara spesifik 1. Satu kemasan kan 5 hektogram ya, ini berarti kan 500 gram ya, tapi di sini 1. Maka satu gula pasir itu 500. Lebih berat dibandingkan seluruh mie instan. Nah, seluruh mie instan itu kan berarti 5 kali 85, yaitu 425. Ya, nah ini satuannya kan sudah gram ya. Gula pasirnya 1 adalah 500 gram, mie instan 5-5-nya 420 gram. Benar nggak? Satu kemasan gula pasir dibanding seluruh. Ya benar ya, ini 500, ini total walaupun 5, 425. Dan itu angkanya lebih besar. Sehingga opsi jawaban yang C adalah benar. Oke, jadi begitu ya cara mengerjakannya. Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini udah dikasih PR yang soalnya jadi bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu. Nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen jadi bikin video pembahasan PR ini, tulis juga ya di komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Ciao!